Pemirsa, oknum pendeta pelaku pencabulan terhadap 6 pelajar dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Irma Hasibuan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan pada 7 Desember 2021 lalu. Aris Merdeka Sirait menyebutkan awal mula kasus ini terjadi saat pihaknya menerima laporan dari orang tua korban pada tanggal 9 April tahun 2021 lalu melaporkan adanya percabulan ke kantornya. Jadi awalnya ada dua orang tua datang pada hari Jumat lalu mengabarkan peristiwa pencabulan ini dan menyampaikan dokumen-dokumen tentang pencabulan. Sebenarnya ada 7 korban, namun Aris menyebutkan bahwa dari ke-7 korban tersebut ada 6 keluarga yang melakukan perdamaian dengan pendeta yang juga kepala sekolah di mana para korban bersekolah. Tapi ada 6 keluarga melakukan upaya perdamaian. Terus saya tanya siapa pelakunya, ada seorang kepala sekolah dan berprofesi juga sebagai pendeta berinisial BS, beber Aris. Dari ke-7 korban tersebut ada 1 orang tua anak yang melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumut. Namun, ia menegaskan bahwa dari 6 keluarga anak yang sudah berdamai tersebut bisa dijadikan saksi karena tidak mungkin ada perdamaian kalau tidak ada masalah. 1 sudah melapor ke Renakta Poldasu, tapi ada dokumen yang disampaikan kepada saya. Ada 6 lagi melakukan perdamaian, saya sampaikan itu juga bisa jadi saksi. Kenapa mungkin bisa ada perdamaian kalau tidak ada persoalan, tegasnya. Ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait ditemui usai beraudensi dengan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Bujuk korban pakai ayat, bujuk korban pakai ayat. Ketua Komite Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait menjelaskan selain menjabat kepala sekolah pelaku pencabulan ternyata berprofesi sebagai pendeta. Itu profesinya pendeta, kita tahu dari keluarga korban bahwa dia selain dia kepala sekolah tetapi dia juga seorang pendeta di salah satu gereja di Medan. Yang lebih menyeramkan, Aris menyebutkan bahwa pelaku menggunakan modus ayat kitab suci untuk membujuk rayu para pelaku. Pelaku selalu menggunakan kitab suci untuk merayu dan bujuk rayunya lewat pendekatan-pendekatan ayat di kitab suci dan sebagainya, tegasnya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa dirinya akan menyurati Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumut untuk segera menahan pelaku kejahatan kemanusiaan ini. Hari ini saya mengirimkan surat kepada Renakta Polda Sumut untuk atensi terhadap laporan 2 masyarakat dan karena ini kejahatan kemanusiaan dan kejahatan luar biasa tidak ada alasan polisi untuk tidak segera menangkap pendeta itu, bebernya. Informasinya kejadian percabulan yang diduga dilakukan oknum Kepsek BS ini terjadi di ruang kerja kepala sekolah. Di mana modusnya adalah saat pelajaran agama tersangka memanggil korban anak 13 tahun tersebut ke ruangannya. Lalu pelaku kemudian menutup mata korban dengan alasan mau diajari menari. Dalam kondisi mata tertutup, BS menggerayangi dada korban, kemudian pelaku juga mendudukkan korban di pangkuan pelaku dan dicabuli. Sungguh biadab dan wajib diadili pelaku pedofilia anak ini, menyedihkan. Itulah awal mula peristiwa kejadian ini.